Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan aku Dewi Diharjo. Pada video kali ini aku bakal membahas mengenai asumsi filosofis pendidikan realisme. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe di akun YouTubeku ya. Baik, sebelum ke pembahasannya lebih detail, kita akan bahas pengertiannya terlebih dahulu. Kira-kira apa sih pengertian dari kata realisme itu sendiri? Jadi realisme menurut bahasa Latin itu berasal dari kata realis yang berarti ada, nyata, dan benar. Kemudian realisme berasal dari kata bahasa Inggris yaitu reality yang artinya fakta atau kenyataan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa realisme merupakan sebuah pandangan yang didasarkan pada realitas yang bersifat nyata atau material dan objektif. Nah, prinsip realisme dalam dunia pendidikan ini terbagi menjadi dua, yaitu dapat memberikan perhatian kepada peserta didik dengan apa adanya atau secara realitas. Kemudian yang kedua, inisiatif berada pada pendidik, bukan pada anak atau peserta didik. Lalu apa sih tujuan realisme dalam pendidikan? Jadi tujuan realisme dalam pendidikan itu untuk menyesuaikan hidup, tanggung jawab sosial, dan menciptakan anak didik agar dapat menguasai pengetahuan yang handal dan dapat dipercaya melalui kedisiplinan mental maupun moralnya. Nah, hal tersebut ada beberapa tokoh filosofis pendidikan realisme yang sangat terkenal dengan gagasan pemikirannya, yaitu yang pertama ada Aristoteles, yang kedua dari Johann Amos Comenius, yang ketiga dari William McGigan, yang keempat dari Francis Bacon, dan yang kelima dari John Locke. Baik, langsung saja yang pertama dari Aristoteles. Sebelum kita membahas mengenai asumsi dari pendidikan realisme menurut Aristoteles, kita bakal sedikit flashback ke biografi beliau. Nah, Aristoteles ini lahir di Stagira pada tahun 394 Masehi. Nah, dalam gagasannya, Aristoteles ini mengemukakan bahwa segala sesuatu yang ada di hadapan kita yang dapat ditangkap oleh panca indera dengan menggunakan observasi terhadap lingkungan sekitar merupakan sesuatu yang nyata dan terpisah dengan alam pikiran, tetapi hal tersebut dapat memunculkan suatu pemikiran melalui upaya selektif terhadap pengalaman seseorang dalam memanfaatkan akal manusia. Sehingga Aristoteles menggagas metode pembelajaran dengan mengumpulkan serta penelitian fakta-fakta belajar induktif. Selain itu, dapat dengan pencarian objektif akan kebenaran sebagai dasar dari semua ilmu pengetahuan yang ada. Kemudian yang kedua, gagasan dari Johann Amos Comenius. Ia beranggapan bahwa semua manusia ini harus berusaha untuk mencapai sebuah tujuan hidupnya. Terkait pandangannya terhadap pendidikan ini harus bersifat universal, seragam, dan harus dimulai dari pendidikan yang lebih rendah, serta kewajiban sebagai manusia untuk menjalani sebuah pendidikan. Menurut pemikirannya, semua orang ini setidaknya harus memiliki dua tujuan hidup, yaitu yang pertama untuk keselamatan dan kebahagiaan hidup yang abadi, kemudian yang kedua keadaan dan kehidupan yang sejahtera dan damai. Kemudian tokoh asumsi filosofis pendidikan realisme yang ketiga yaitu William McGigan. Beliau lahir di New York pada tanggal 13 tahun 1927. Nah, menurut pemikirannya, manusia ini diciptakan dengan memiliki kelebihan yang dapat melampaui alam natural, dan menurutnya tujuan pendidikan yaitu untuk keselamatan dan kebahagiaan jasmani serta rohani. Anak akan mendapatkan kebaikan dan menjauhi larangan bukan hanya dari perintah akalnya, tetapi juga atas perintah Tuhan. Tokoh yang keempat yaitu Francis Bacon. Menurutnya, kebenaran ini ada pada objek yang bisa diukur dan diuji. Semua kebenaran harus diketahui secara pasti dan disimpulkan, dibandingkan, serta dipakai sebagai satu-satunya dasar bagi suatu kesimpulan atau pengalaman. Spesialisasi yang digambarkan Bacon ini dalam suatu masyarakat ideal, di mana di dalamnya terdapat sekelompok ahli ilmu pengetahuan alam dan ilmuwan yang telah menerapkan metode induktif sebagai pencapaian kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Rasa kebahagiaan, bahkan rasa penyesalan.
tokoh asumsi filosofis realisme yang terakhir yaitu John Locke. Nah, John Locke ini lahir di Warrington, Inggris pada tanggal 28 Agustus 1632. Kesimpulan dari gagasan John Locke ini bahwa sebagai awal mula adanya pemikiran dan akal manusia adalah awalnya sebagai tabula rasa. Manusia ini diibaratkan sebagai kertas putih yang kemudian mendapatkan isinya dari beberapa elemen kehidupan yang didapat dari lingkungan sekitar atau dari pengalaman yang dijalani oleh manusia itu sendiri. Jadi pada dasarnya manusia ini terlahir diibaratkan seperti kertas putih yang kemudian mendapatkan sebuah coretan atau tinta berasal dari pengalaman kehidupannya. Nah, menurut John Locke, ragam pengalaman manusia ini dibedakan menjadi dua, yaitu pengalaman secara lahiriah dan pengalaman secara batiniah. Pengalaman lahiriah merupakan segala pengalaman yang ditangkap melalui panca indera, sedangkan pengalaman batiniah ini merupakan pengalaman yang diproses terhadap kesadaran dari dirinya atas apa yang telah mereka lihat melalui panca indera, misalnya dengan mengingat, memproses sesuatu dari apa yang mereka lihat, kemudian menghendaki sesuatu atas apa yang mereka inginkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa filosofis realisme merupakan pengetahuan yang didapat dari pengalaman, dan pengalaman itu bukan hanya didapat dari pengetahuan belaka, tetapi diperoleh dari melalui panca indera dan fakta antara pikiran dan kenyataan, lalu berusaha untuk mencapai tujuan hidup, karena tujuan hidup sama dengan tujuan pendidikan. Nah, itu tadi penjelasan dari saya terkait asumsi filosofis pendidikan realisme. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.